arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, kajian malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke judul yang baru, yaitu Kafalatu Jaddihi Abdul Muttalib. Kafalah, pengasuhan, pengurusan di bawah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Di sini kita tahu bahwa pertemuan sebelumnya membahas tentang bagaimana Nabi diasuh oleh ibunya ya, di saat usia 6 tahun. Di saat usianya 6 tahun, ibunya yaitu Aminah binti Wahab meninggal dunia di Abwa. Di Abwa, Abwa ini tempat yang nanti terjadi perang pertama bagi Nabi ya, namanya Al-Abwa. Jadi di usia 6 tahun Nabi ditinggal oleh ibunya. Di usia 6 tahun Nabi ditinggal oleh ibunya, Aminah. Bapaknya itu sedang dalam kandungan, kemudian ibunya yaitu Aminah ditinggalkan ketika Nabi usia 6 tahun. Nah, kemudian di sini dijelaskan lamma tuwfiyat Aminatu bintu Wahbin ummu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika wafat Aminah binti Wahab, ibunda Nabi kita, raja'at Ummul Aiman bin Nabi ila Makkah. Karena meninggalnya di Abwa di daerah Madinah ya, perbatasan itu. Kemudian Ummu Aiman, nah masih ingat Ummu Aiman? Ummu Aiman ternyata beliau yang mengasuh nantinya. Ummu Aiman kembali ke Makkah dengan membawa Nabi. Saat itu berarti usia 6 tahun. Fa dhammahu wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian diasuh, dirangkul oleh kakeknya. Berarti perjalanannya jelas ya, dari Sa'ad, Bani Sa'ad oleh Halimah, kemudian dibawa oleh ibunya. Kemudian setelah ibunya meninggal dibawa oleh Ummu Aiman dan nanti diurus oleh Abdul Muttalib. Jadi dibawa oleh Abdul Muttalib sebagai kakeknya. Sebagai kakeknya. Bahkan dijelaskan waraqa alaihi raqatan lam yariqaha ala ahadin min auladihi. Jadi Abdul Muttalib itu sangat sayang kepada Nabi itu, yang itu tidak lebih sayang kepada anak-anaknya. Berarti sayangnya lebih gitu ya, dibanding kepada anak-anak Abdul Muttalib. Yang pernah kita jelaskan, putranya kan 10 dulu ya. Putranya 10, putrinya 6. Putranya 10, putrinya 6, dan mungkin cucu-cucunya. Di sini dijelaskan bahwa Abdul Muttalib sangat sayang. Wa kana yuqarribuhu minhu wa yudnihi. Jadi didekatkan dengan pangkuan kakeknya gitu. Jadi mun dibawa ke mana-mana teh sok disarangan ku Abdul Muttalib. Bahkan dijelaskan di sini wa yadkhulu alaihi idza khala. Upami kajamban disarangan, wa idza nama, kalau tidur disarangan, dibersamai. Wa kana Abdul Muttalib la ya'kulu ta'aman illa qala alayya bibni fayu'ta bihi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Sampai makan pun Abdul Muttalib tidak mau makan kecuali harus dihadirkan Muhammad kecil gitu. Usia 6 tahun berarti ya. Usia 6 tahun. Jadi unik gitu kisah di sini. Kisahnya di sini unik. Kemudian di sini ada poin kisah yang menunjukkan saking sayangnya, cintanya Abdul Muttalib kepada Rasul. Ada kisah gitu. Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya
dan juga disahihkan. Kemudian di sini dijelaskan dari Kindir bin Sa'id dari bapaknya yaitu Sa'id. Kata Sa'id, hajjajtu fil jahiliyah. Aku pernah melakukan ibadah haji di waktu zaman jahiliyah. Kata Sa'id di sini. Fa idza ana bi rajulin yatufu bil bait. Maka tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang sedang tawaf di Baitullah. Tawaf ya. Wa huwa yartajizu wa yaqulu rabbi rudda ilayya raqibi Muhammada ruddahu ilayya wastoni indi yada. Nah, itu terdengar oleh Sa'id ini. Oleh Sa'id ini, bapaknya Kindir. Terdengar orang ini sedang tawaf ya di Baitullah sambil berdoa, Rabbi ya Allah rudda ilayya, kembalikanlah kepadaku raqibi, sang penunggang atau apa ya, raqibi di sini yaitu Muhammad. Kembalikanlah kepadaku Muhammad. Ruddahu ilayya, kembalikan kepadaku wastone indi yada. Jadi terbayang oleh siapa? Sa'id ketika melihat laki-laki ini ngadoa terus gitu. Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammada. Ya Allah, kembalikanlah Muhammad gitu. Terdengar nama Muhammad itu oleh Sa'id bapaknya Kindir ini. Maka aku bertanya, man hadza, kepada orang yang lain. Siapa orang ini? Berarti kan belum kenal. Maka mereka mengatakan Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ini adalah Abdul Muttalib ibnu Hashim. Kan Hashim bapaknya Abdul Muttalib. Kan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Akina uyut ya, uyutna Nabi. Bismillah. Mereka mengatakan ini adalah Abdul Muttalib. Ba'atha bibni ibnihi Muhammadin fi talabil ibilahu. Oh, berarti Abdul Muttalib pernah menyuruh kepada Nabi, kepada Muhammad kecil, belum menjadi Nabi ya, kepada Muhammad kecil untuk mencari untanya yang hilang. Jadi disuruh untuk mencari unta Abdul Muttalib yang hilang. Ternyata hilang juga Nabi Muhammad gitu. Muhammad kecil pun hilang gitu, belum pulang. Makanya Abdul Muttalib berdoa di Baitullah ketika tawaf. Ketika tawaf berdoa kepada Allah. Sampai waqad abta'a alaihi, terlambat Nabi teh. Walam yalbas an jaa Muhammadun wal ibilu, can datang wae cenah Muhammad dengan untanya. Nah, akhirnya dia langsung berdoa gitu. Nah, berarti dengan kisah dari riwayat Al-Hakim ini jelas kakeknya yaitu Abdul Muttalib, beliau sangat sayang kepada cucunya. Walaupun tadi disebutkan ibnu ya, anak, dianggap anak. Jadi terbayang oleh kita bagaimana kecintaan seorang kakek kepada cucu. Kadang-kadang lebih besar gitu kecintaan kakek kepada cucunya itu. Kecintaan nenek kepada cucunya lebih besar. Mau tidak mau kita saksikan seorang kakek, seorang nenek melihat cucunya, itu kecintaannya lebih besar daripada ke anaknya. Dan memang begitu ya, sunatullah. Luka diri atas ngaraosan saya, Bapak, ayah. Tak acanya. Pak Isan tak acanya jantan kakek, tak acan. Atas. Itu akan lebih, kemungkinan lebih cinta kepada cucu daripada kepada anak. Dan ini terbukti oleh Abdul Muttalib sangat mencintai cucunya. Bahkan ada kisah yang lain ya, kalau tadi berdoa terus kepada Allah ketika kehilangan Muhammad kecil. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Nabi diberikan duduk tempat duduk oleh Abdul Muttalib, di mana duduk itu atau tempat duduk itu tidak diperkenankan oleh siapapun juga. Putra-putra Abdul Muttalib tidak mau untuk menduduki di tempat itu, permadani, karpet atau sajadah itu. Di sini jelaskan wa kana yudha'u li Abdul Muttalib.
dan disiapkan untuk Abdul Muttalib apa? Firasyun fi dzillil Ka'bah. Di sebelah Ka'bah itu ada satu firash. Firash itu apa? Hamparan lah ya. Ada karpet. Kalau kita sajadah, wa fakana banuhu yajlisuna haulal firash. Putra-putra Abdul Muttalib itu mereka duduk di sekitar firash itu. Jadi tidak mau apa? Duduk di karpet yang itu. Haulal firash hatta yakhruja ilaihi wala yajlisu alaihi ahadun min banihi. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di tempat itu. Kenapa? Ijlalan li Abdul Muttalib, sebagai rasa hormat, sebagai rasa takrim, hormat, santun kepada Abdul Muttalib. Fakana Rasulullah ya'ti wa huwa gulamun jafrun. Sedangkan Nabi justru datang ke situ dan duduk di situ, hatta yajlisa alaihi, sampai duduk di situ. Fayakhudhahu a'mamuhu, paman-pamannya langsung mengambil, langsung membawa Nabi liyuakhiruna anhu, supaya jangan duduk di situ. Tapi Abdul Muttalib berkata, da'au ibni yajlisu, tinggalkan, biarkanlah oleh kalian putraku ini duduk di sini. Fa wallahi, demi Allah, inna lahu lasya'nan, anak ini nanti akan mendapatkan sesuatu yang besar. Summa yajlisu ma'ahu, kemudian beliau duduk bersama Abdul Muttalib alal firash, di tempat itu, di firash itu. Wa yamsahu dhahrahu biyadihi, sambil Abdul Muttalib mengusap punggungnya dengan tangannya, diusapan. Kemudian budak letik, usia 6 tahun kan ya? Dan itu 2 tahun Bu, Pak, 2 tahun dikelola atau diasuh oleh Abdul Muttalib, berarti 6 sampai 8 tahun. Diusap punggungnya dengan tangannya, wa yasurruhu ma yarahu yasna'u, diberikan motivasi, kegembiraan. Nah, ini terdapat di dalam kitab Al-Baihaqi, kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, juga Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Jadi dijelaskan duduk, diberikan porsi duduk di mana paman-paman Nabi tidak mau duduk di situ. Putra-putra paman Nabi tidak mau duduk di situ. Berarti terbayang oleh kita, ini keadaan oleh Abdul Muttalib dibiarkan. Kan kita juga sama begitu ya. Kita sebagai kakek, kita sebagai nenek punya tempat duduk tertentu di mana orang lain atau cucu-cucunya atau anaknya tidak mau duduk, tidak boleh duduk. Karena ihtiram kepada kakek atau nenek. Tan Nabi itu tidak, justru diberikan kesempatan oleh Abdul Muttalib sampai bersumpah, wallahi inna lahu lasya'nan, engkau bakal ada sesuatu untuk orang ini. Berarti sudah ada gerizah, insting, ada keinginan Abdul Muttalib agar ini anak nanti bisa menjadi orang yang diperhitungkan, dipertimbangkan. Kembali ke belakang, berarti paman-paman Nabi cing sahawae. Mundur ya, mundur di halaman berapa nih? Pernah kita bahas. Nah, nazar yang itu ya, nazar Abdul Muttalib untuk menyembelih salah seorang dari anak-anaknya, kan begitu. Kalau yang dulu punya anak baru satu, waktu menggali sumur Zam-Zam, saha namina? Haris tuh ya. Al Haris bin Abdul Muttalib, baru punya itu Haris, seorang cikal berarti ya, kakak tertuanya. Kan semuanya kan hanya satu, tapi nanti Abdul Muttalib berjanji, andaikan dapat 10 anak laki-laki, aku akan bernazar akan menyembelih anak yang laki-laki satu di antara 10 itu. Nah, kita ulang dulu sedikit ya di halaman 62 tuh. Sudah jauh ini. Halaman 62. Ayat tak? Tak ya. Di sini dijelaskan
Jadi Abdul Muttalib, biar paham gitu ya, biar paham. Diulang lagi. Abdul Muttalib punya 10 putra, 6 putri. 10 putra laki-laki, 6 putri perempuan. Yang pertama ya tadi Al-Harits sebagai kakak tertua. Tapi yang 10 putra ini dari 5 istri ya. Dari 5 istri. Kenapa Ustaz lebih padahal harusnya 4? Ya Islam datang itu langsung membatas gitu. Sebelum Islam datang itu lebih dari 4. Ayanu 5 sigakia, ada yang mungkin 10 bahkan lebih belasannya. Itu di zaman jahiliyah memang belum ada aturan. Nah, oleh Islam diatur jadi 4 maksimal gitu ya. Di sini dari 5 ibu, dari 5 istri berarti ya. Yang pertama tadi Al-Harits. Nanti Al-Harits beribukan Sofiyah binti Jundub. Sofiyah. Jadi ibu yang pertama itu namanya Sofiyah. Al-Harits sebagai cikalnya ya. Kemudian yang kedua Az-Zubair. Az-Zubair nanti ibunya itu adalah Fatimah binti Amr bin Aid al-Makhzumiyah. Zubair itu ibunya itu Fatimah binti Amr bin Aid al-Makhzumiyah. Nanti sekakak seadik karena seibu ya di sini. Az-Zubair ini dengan Abu Thalib. Ya, dengan Abu Thalib. Abu Thalib pun ibunya itu Fatimah binti Amr bin Aid al-Makhzumi. Kemudian satu lagi siapa? Abdullah. Jadi tiga saudara ini seibu. Az-Zubair, kemudian Abu Thalib, kemudian Abdullah. Sebagai bapak Nabi kan Abdullah itu. Itu saudara sekandung, akhun syakik kalau di bahasa Faraid ya, saudara sekandung Az-Zubair, Abu Thalib dengan Abdullah. Makanya nanti tidak aneh ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, nah memberikan wasiat bukan ke Az-Zubair tapi ke Abu Thalib agar Abu Thalib meneruskan asuhannya ketika Abdul Muttalib meninggal. Kenapa diberikan ke Abdul Muttalib kepada Abu Thalib? Karena itu saudara sekandung dengan bapaknya yaitu Abdullah. Nanti kita bahas di pertemuan Senin depan ya. Jadi intinya yang nomor 2 ini Az-Zubair itu nanti sekandung dengan Abu Thalib yang nomor 6 dan Abdullah yang nomor 8. Di urutannya begitu yang 10 itu. Yang pertama Al-Harits, yang kedua Az-Zubair sekandung dengan Abu Thalib nomor 6 dan Abdullah nomor 8. Begitu ya. Kemudian nomor 3-nya Abu Lahab. Abdul Uzza namanya ya. Abu Lahab itu ternyata paman Nabi, hanya beda ibu. Beda ibu ya. Beda ibu. Siapa ibu Abu Lahab? Yaitu Aminah binti Hajar. Aminah di sini bukan Aminah binti Wahab, bukannya. Aminah binti Hajar. Abu Lahab teh Abdul Uzza nami asli namanya. Kan hiji-hijina ya. Ti Aminah binti Hajar ini hanya Abu Lahab saja. Hanya Abu Lahab ya, itu. Kemudian nomor 4 Al-Muqawwam. Ibunya yaitu Halah binti Wuhaib. Al-Muqawwam. Al-Muqawwam ibunya yaitu Halah binti Wuhaib. Nanti punya adik kakak Al-Muqawwam itu. Al-Muqawwam nanti dengan Jahal sama seibu ya, Halah dan Hamzah. Jadi Hamzah itu beda ibu dengan Nabi ya. Kalau Nabi beda ininya beda ibunya. Kalau Nabi itu kan dari Abdullah, yaitu siapa tadi? Az-Zubair, kemudian Abu Thalib dan Abdullah, itu ibunya kan Fatimah.
Sedangkan Al-Muqawwam, kemudian Jahal dan Hamzah itu memang beda ibu. Kemudian Abu Lahab itu beda ibu juga, yaitu Aminah binti Hajar. Kemudian Al-Muqawwam, Jahal dan Hamzah beda ibu. Kemudian yang kelima Diror. Kalau Diror nanti seibu dengan Abbas. Nomor 10 Abbas itu. Kan Abbas itu paman Nabi ya. Nanti punya putra namanya Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas abdi ibu. Ibnu Abbas pun bapak namanya Abbas. Abdi putrana jadi Ibnu Abbas. Abdi Ibnu Abbas Faisalnya. Al-Abbas itu adalah putra Abdul Muthalib yang bungsu, nomor 10 di sini. Dan dia sekandung dengan tadi, yaitu siapa? Diror dengan Al-Abbas. Dah semuanya 10 tuh. Yang pertama Al-Harits, yang kedua Az-Zubair, yang ketiga Abu Lahab, yang keempat Al-Muqawwam, yang kelima Diror, yang keenam Abu Thalib, yang ketujuh Jahal, yang kedelapan Abdullah, yang kesembilan Hamzah, dan kesepuluh Al-Abbas. Siapa ibunya? Di sini jelaskan Natlah. Al-Abbas itu ibunya, wa ummuhu Natlah. Yang nanti sekandungnya beliau dengan Diror, sama ibunya adalah Natlah. Berarti di sini diperhatikan ada 5 istri, 5 ibu ya. 5 ibu beda-beda. Nah, kalau Nabi itu nanti beliau itu bapaknya yaitu Abdullah sekandung dengan siapa tadi? Abdullah itu dengan Az-Zubair dan Abu Thalib. Az-Zubair dan Abu Thalib. Nah, yang 10 ini ya terbayang oleh kita kan mereka punya anak juga. Tetapi saat itu ada satu tempat yang dikhususkan untuk Abdul Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib hanya mempersilahkan kepada Nabi saja. Ini paman-pamannya yang ini. Om-omnya ya, paman uaknya Nabi yang ini nih. Termasuk terbayang oleh kita Abu Lahab ayah didinya. Karena Abu Lahab nanti berbalik arah itu ketika Muhammad diangkat jadi Nabi, usianya 40 tahun. Ini kan baru usia 6 tahun sampai 8 tahun karena hanya 2 tahun. Abdul Muthalib itu mengasuh cucunya ya, mengasuh cucunya yaitu dari Abdullah yang ini. Jadi hanya 2 tahun Pak. Terbayang oleh kita, Nabi itu memang sudah disetting oleh Allah, sudah dipersiapkan oleh Allah dalam asuhan beberapa orang. Di sini dijelaskan seperti itu. Yang lamanya itu dengan siapa? Abu Thalib. Lama itu Nabi dengan Abu Thalib. Bahkan perjalanan panjang, mulai nanti Senin depan akan bersama dengan Abu Thalib. Bagaimana, kenapa kepada Abu Thalib? Tadi sudah dijelaskan sedikit. Kemudian peristiwa apa saja terjadi saat itu. Bahkan Nabi juga pernah ke negeri Syam, ke negeri Yaman bersama Abu Thalib berdagang. Di bawah itu kemudian Nabi juga pernah mengurus domba kan ya. Sudah pernah mengurus domba dan sebagainya. Nanti akan dibahas lebih panjang lebar di kisah yang ini ya, kisah dengan Abu Thalib. Baik, kita kembali ke yang ini hadirin wa iman. Jadi posisi Nabi kita di bawah asuhan Abdul Muthalib itu, Abdul Muthalib satu sangat cinta, syiddatul mahabbah, sangat cinta sekali kepada Nabi, sampai-sampai tadi berdoa kepada Allah, Rabbi rudda ilayya rakibi Muhammada, ya Allah kembalikan Muhammad, karena Nabi Muhammad hilang ketika mencari unta. Yang kedua, Nabi juga diberikan duduk di tempat spesialnya Abdul Muthalib, di mana paman-pamannya tidak berani, di mana putra-putra pamannya juga tidak berani duduk di situ. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, da'u ibni yajlisu, tinggalkanlah, biarkanlah anakku ini duduk di sini. Itu membahasakan anakku.
Fa wallahi inna lahu lasya'nan, demi Allah nanti dia akan menjadi orang yang besar. Ini juga pelajaran Pak Bu bagi kita. Pelajarannya apa? Ketika kita melihat seseorang husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan punya mimpi besar. Ketika melihat anak, ketika dan sebagainya, dah urang masuk tibaliknya Pak Bu. Urang mah kadang-kadang sumpah serampah. Ketika melihat anak tidak bisa kita atur, wah kita dicarekan baung mah. Naon deui Bu? Atau budak teh geus gedena jadi kenapa? Dari doa sang ibu, dari doa sang nenek, dari doa sang bapak, dari doa sang kakek. Dikarenakan apa? Dikarenakan doanya seperti itu. Berbeda dengan Abdul Muttalib. Melihat anak duduk di situ, da'u ibni yajlisu, tinggalkan, kayak ia bakal jadi budak nu hebat kan gitu. Nanti ini akan menjadi anak yang luar biasa. Dan itu terbukti. Cing, dari mana pikiran kita ya? Dari mana Abdul Muttalib bisa melihat ya dengan batinnya ini anak nanti akan menjadi orang yang besar. Tentunya dari gharizahnya, dari firasatnya, dari insting beliau. Tidak diberikan wahyu kepada Abdul Muttalib, tapi bahasa atau kisah yang ini menggambarkan bagaimana saking cintanya Abdul Muttalib sampai-sampai didudukan di tempat spesial Abdul Muttalib. Jadi kita pelajarannya, kata ulama, mestilah kita husnuzon, mestilah kita punya keinginan-keinginan yang luar biasa ketika melihat ya anak usia tadi 6 sampai 8 tahun lah. Allah alam ini tahun keberapanya kan tidak tahu. Hanya pengurusan Abdul Muttalib kepada Muhammad kecil itu dari sejak 6 tahun sampai usia 8 tahun. Dah usia 9 tahun mah langsung kok Abu Thalib oleh pamannya. Pamannya seibu tentunya ya. Nah, terakhir dijelaskan di sini kewafatan Abdul Muttalib. Tidak jelaskan apakah Abdul Muttalib wafatnya sakit dan sebagainya, tidak dijelaskan di sini ya. Walamma balagur Rasul 8 sanawatin, ketika Rasul berada di usia 8 tahun, tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, maka kakeknya wafat, yaitu Abdul Muttalib wafat di usia Nabi ketika 8 tahun. Berarti kan 2 tahun. Di usia 6 tahun diasuh oleh Abdul Muttalib, usia 8 tahun meninggal Abdul Muttalibnya. Berarti betul 2 tahun ngurus ini, ngurus Nabi kita itu. Maka begitulah ya keadaan Nabi kita. Dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, itu keadaan Nabi. Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menjelaskan summa kana sallallahu alaihi wasallam fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib ila an tuwfiya wa lahu minal umur 8 sinina. Ibnu Katsir punya pendapat bahwa kafalah itu pengasuhan Abdul Muttalib terhadap Nabi itu hingga Nabi berusia atau berumur 8 tahun. Mun 8 tahun Pak usia sabaraha lamun di sekolah SD? Kelas 2. Kabayang kurangnya kelas 2 itulah yang diasuh sampai kelas 2 diasuh oleh kakeknya, dari mulai TK mungkinnya atau mulai masuk SD lah. Masuk SD kelas 1, kelas 2, nah kelas 2-nya Nabi meninggal. Kakeknya meninggal, yaitu Abdul Muttalib di usia 8 tahun. Itu menurut Ibnu Katsir. Adapun menurut Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim menegaskan wa kafilahu jadduhu Abdul Muttalib, diasuh oleh Abdul Muttalib, wa tuwfiya, kemudian Abdul Muttalib wafat, wali Rasulillah nahu 8 sinina, sedangkan Rasul saat itu di usia 8 tahun. Berarti pendapat Ibnu Katsir dengan pendapat
Imam Ibnu Katsir dengan Ibnu Qayyim sependapat ketika Abdul Muttalib wafat, Nabi saat itu umurnya 8 tahun. Berarti terbayang ya oleh kita ya. Terbayang oleh kita. Jadi diasuh dulu oleh Halimatus Sa'diyah masa menyusui. Kalau kita ringkas dari awal, kemudian mau dikembalikan tapi ditarik lagi 2 tahun kembali, berarti usia 4 tahun oleh Halimatus Sa'diyah. Dari 0 sampai 4 tahun oleh Halimatus Sa'diyah. Nanti usia 5 tahun diasuhlah oleh ibundanya langsung, Aminah, hingga usia 6 tahun, kan tidak lama. Nah, ketika usia 6 tahun, ibunya yaitu Aminah binti Wahab meninggal di Al-Abwa. Nanti oleh Ummu Aiman dibawa ke Makkah, diasuh oleh Abdul Muttalib 2 tahun kemudian, yaitu dari usia 6 hingga 8 tahun. Nah, udah 8 tahun meninggal Abdul Muttalib. Nah, nanti ya Senin depan ya kita teruskan halaman 106, kafalatu Abi Thalib lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asuhan Nabi atau asuhan Abu Thalib terhadap Nabi. Jadi Nabi engke diasuhnya ku Abu Thalib. Nah, sebagai kisi-kisinya, sinopsisnya ya, nanti kenapa kepada Abu Thalib tidak kepada yang lain-lainnya tadi sedikit sudah jelaskan, nanti kita kuatkan di pertemuan berikutnya. Kemudian Nabi pernah safar ke negeri Syam, kemudian nanti bertemu dengan pendeta Bahira. Kemudian Nabi pernah juga ra'yul ghanam, ngangon domba, hikmahnya apa? Kemudian Nabi juga nanti pernah ikut perang Fijar. Sudah mulai kan beranjak remaja ya. Sudah mulai beranjak remaja. Makanya terus kita akan bahas tentang sirah nabawiyah ini. Baik hadirin ikhwati iman, cukup dulu sampai di sini. Jadi intinya Abdul Muttalib sebagai kakeknya, beliau berperan luar biasa dalam mengasuh Nabi walaupun hanya 2 tahun. Ketika Nabi kita usia 6 tahun dan beliau meninggal ketika Nabi berusia 8 tahun. Walaupun begitu, tetapi kalau lihat tadi baca sejarah, Abdul Muttalib sangat mencintai kepada Nabi dan betul-betul cinta dibandingkan kepada anak-anak atau mungkin cucu yang lain, sampai-sampai ketika duduk di tempat kehormatan Abdul Muttalib, yang lain tidak pernah duduk di tempat itu, maka Abdul Muttalib sampai menegaskan da'u ibni yajlisu fa wallahi innalahu lasya'nan. Dia akan menjadi orang yang besar kelak di hari esok atau hari yang akan datang. Demikian yang dapat kita bahas, semoga ada guna dan manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.